Mahkamah Konstitusi MK menyatakan tindakan KPU yang langsung menerapkan putusan MK nomor 90/PUU 21/2023 perihal syarat calon presiden dan wakil presiden tanpa mengubah peraturan KPU PKPU nomor 19 tahun 2023 adalah tidak melanggar hukum. Hakim Konstitusi Arief Hidayat membacakan hal itu terkait dalil permohonan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar bahwa adanya dugaan pelanggaran oleh KPU karena menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran Gibran Rakabuming Raka tanpa terlebih dahulu merevisi PKPU 19 tahun 2023. Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang pembacaan putusan di Gedung 1 MKRI Jakarta mengatakan, apabila termohon KPU tidak langsung melaksanakan putusan MK nomor 90/PUU 21/2023 justru akan mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu dan berpotensi menciptakan pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan KPU telah berupaya memenuhi semua aturan dan prosedur yang dipersyaratkan untuk menerapkan putusan MK nomor 90/PUU 21/2023. Ditegaskan pula putusan MK bersifat final dan mengikat. Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih menguraikan KPU pada tanggal 17 Oktober 2023 atau 1 hari setelah putusan MK nomor 90/PUU 21/2023 dibacakan telah mengirim surat kepada pimpinan partai politik peserta pemilu 2024 mengenai tindak lanjut putusan MK tersebut. Menurut Mahkamah, langkah KPU itu menunjukkan adanya inisiatif untuk memberitahukan segera perubahan penafsiran salah satu syarat untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada pihak-pihak yang akan mengusulkan pasangan calon. Menurut penalaran yang wajar, seluruh partai politik tersebut dapat mengajukan calon dengan persyaratan yang sama. Oleh karena itu, Mahkamah dapat memahami tindakan termohon KPU dalam membuat dan menyerahkan surat akuo sebagai salah satu tindakan segera menerapkan putusan MK nomor 90. Salah satu tindakan segera menetapkan putusan MK nomor 90. Kemudian KPU telah mengajukan surat permohonan konsultasi kepada DPR pada tanggal 23 Oktober 2023 mengenai konsultasi penyesuaian peraturan KPU berdasarkan putusan MK nomor 90/PUU 21/2023. Tetapi surat diberikan saat DPR menjalani masa reses sehingga rapat konsultasi tidak dapat diagendakan. Meskipun termohon, KPU selaku penyelenggara pemilu berkewajiban menerapkan putusan MK yang dapat mempengaruhi norma berkaitan dengan proses pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Namun demikian termohon juga terikat dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan. Diketahui MK membacakan putusan perkara PHPU Pilpres 2024 pada hari Senin 22 April 2024. Ketua MK Suhartoyo mengetuk palu pada pukul 08.59 WIB sebagai penanda dimulainya sidang sengketa Pilpres tersebut. Ketua MK Suhartoyo mengetuk palu pada pukul 8.59 WIB sebagai penanda dimulainya sidang sengketa Pilpres tersebut. Adapun gugatan yang diajukan oleh Anies Muhaimin teregistrasi dengan nomor perkara 1/PHPU-Pres-22/2024, sementara gugatan Ganjar Mahfud teregistrasi dengan nomor perkara 2/PHPU-Pres-22/2024. Dalam permohonannya, pasangan Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud pada intinya meminta MK membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Mereka juga memohon MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Kemudian meminta MK memerintahkan kepada KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilpres 2024 tanpa mengikut sertakan Prabowo Gibran. Antaranews.com melaporkan.